Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas kelompok UAS Filsafat Pendidikan Islam, yaitu tentang demokrasi pendidikan dan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi adalah cara orang-orang dalam sebuah kelompok atau negara membuat keputusan bersama dengan adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Yang ke-1 ada prinsip kesetaraan. Pendidikan demokratis menjamin akses yang setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Yang kedua ada prinsip partisipasi, mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses belajar mengajar serta pengambilan keputusan. Yang ketiga ada prinsip kebebasan berpikir, menjamin kebebasan berpikir peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka dalam suasana belajar yang terbuka. Yang keempat ada prinsip tanggung jawab sosial, mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial melalui kegiatan pembelajaran dan kehidupan sekolah. Sekian, terima kasih. Dasar-dasar demokrasi pendidikan ada 7 poin, salah satunya kebebasan. Pendidik dan peserta didik memiliki kebebasan untuk berkarya, mengembangkan potensi dan berpendapat. Yang kedua, persamaan, semua peserta didik diperlakukan sama dalam pendidikan. Yang ketiga, nilai demokrasi yang tergambar dalam Al-Quran dan hadis seperti keadilan, kebebasan, persamaan, musyawarah, dan kemajemukan dan toleransi. Tidak memihak. Yang keempat, tidak memihak peserta didik atas dasar apapun. Yang kelima, mengedepankan diskusi atas permasalahan dengan prinsip mendengar, menerima pendapat orang lain, dan bertanggung jawab. Yang keenam, menghargai perbedaan agama, suku, latar sosial, latar ekonomi, latar pendidikan orang tua, adat istiadat, dan budaya. Yang ketujuh, pendidikan menghargai kemampuan peserta didik. Pendidikan memposisikan peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya. Penjelasan yang terakhir tentang penerapan demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan dalam semua hal. Di Indonesia, demokrasi pendidikan telah dikembangkan dengan menganut asas demokrasi dalam pendidikannya. Sejak sekitar 1 dekade terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana politik elektoral telah menjadi area di mana kebenaran dan kebohongan berkelindan dan membangun ketidakpastian politik. Akurasi dan data faktual yang menjadi subordinat dari emosi dan preferensi personal. Kondisi ini ditopang oleh kehadiran teknologi komunikasi digital berbasis internet yang memungkinkan sumber informasi tidak lagi terpusat di satu atau beberapa titik saja, melainkan menyebar ada di mana-mana. Selanjutnya ada penerapan beberapa lingkup demokrasi pendidikan. Yang pertama di sekolah, pemilihan ketua OSIS secara demokratis, musyawarah guru dan siswa untuk mengambil keputusan. Yang kedua di lingkup kelas, pembelajaran berbasis proyek dan kerja kelompok, diskusi dan debat terstruktur. Yang ketiga di lingkup kampus, pemilihan pemimpin atau pimpinan universitas secara demokratis, senat mahasiswa dan dosen. Yang keempat yaitu di lingkup masyarakat, pengembangan program pendidikan demokratis, advokasi kebijakan pendidikan demokratis. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang kami bahas, yaitu pendidikan merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya akses, partisipasi, dan keadilan dalam proses pendidikan. Filsafat ini mengedepankan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk individu yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dengan demikian, demokrasi pendidikan tidak hanya menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga sebagai alat untuk
untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan pendidikan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan individu yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Demokrasi mengajarkan kita semua untuk saling menghargai pendapat, bekerja sama, dan membuat keputusan bersama. Demokrasi pendidikan mengedepankan kepentingan suatu pendidikan bagi setiap manusia. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.